Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih hukum seorang perempuan, seorang laki-laki yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, dia punya sahabat atau teman lawan jenis? Hukumnya gimana sih? Hukumnya haram, ya. Bukan mubah, bukan sunnah apalagi, tapi yang jelas haram. Kenapa? Karena dalam Islam hubungan antara lawan jenis itu sudah diatur. Karena banyak terjadi di masyarakat kita, di negeri yang kita cintai, terjadi perselingkuhan antara suami atau perselingkuhan antara istri karena di awalnya itu tidak menjaga jarak. Makanya Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Zina itu apa saja sih? Zina itu sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita pandang, sesuatu yang kita hasratin gitu kan. Bukan pasangan halal kita. Contoh, kita mencintai suami orang, itu zina hati. Contoh, kita memandang istri orang, cantik amat ya gitu, timbul rasa ketertarikan, akhirnya dideketin, jalan-jalan berdua, sering komunikasi, WA-an, SMS-an atau apalah gitu kan. Itu tidak boleh gitu, karena perbuatan tadi itu akan menghantarkan pelakunya menuju perzinahan. Emangnya ada gitu melakukan hubungan zina antara suami istri yang biasa dilakukan oleh suami istri, dilakukan misalkan oleh selingkuhan, itu langsung? Tidak langsung, tapi berawal dari pandangan, sering ngobrol berdua, baru timbul rasa, timbul nyaman, tidak mau kehilangan, akhirnya menjadi kebutuhan. Makanya kata Nabi, setiap Bani Adam itu pasti pernah berzina. Zina mata ya dengan memandang, zina mulut adalah dengan mencium, zina tangan dengan memegang, zina kaki dengan melangkah, zina hati dengan berhasrat, gitu ya. Makanya hubungan rumah tangga itu Masya Allah, tabarakallah, pasti godaannya banyak. Kenapa? Karena setan gitu kan, yang mereka itu berlomba-lomba karena akan diangkat derajatnya di kerajaan iblis sana yang menghancurkan hubungan rumah tangga. Jadi ketika setan bisa mengganggu, menggoda, akhirnya rumah tangganya hancur, terjadi perceraian sebab perselingkuhan, maka setan itu diangkat derajatnya di sisi iblis di sana. Dan orang yang menghancurkan rumah tangga, misalkan perempuan menghancurkan rumah tangga suami orang gitu kan, atau suami menghancurkan rumah tangga istri orang gitu, misal akhirnya mereka bercerai gara-gara kita gitu, misalkan gara-gara kita sebagai seorang perempuan atau gara-gara kita sebagai seorang laki-laki. Apa kata Nabi? Nabi mengancam dengan ketegasan dalam hadisnya, barang siapa yang menghancurkan rumah tangga orang lain, maka harum mencium surga. Kita bukan fanatik, memang perintah Allah. Bukan berarti kita menjaga syariat itu dianggapnya fanatik, tidak. Kita itu taat tanpa tapi. Ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensinya kita sebagai seorang yang beriman harus bertakwa kepada Allah. Bukan berarti orang yang selalu mengingatkan kebaikan, selalu mengingatkan tentang syariat itu sempurna, tidak. Justru sedang berusaha terus berjalan memperbaiki diri. Sampai kapan? Sampai nanti dipanggil Allah gitu. Karena kita nggak tahu kan, yang namanya hidup itu kita memang betul ada kesempatan untuk berbuat baik, ada kesempatan juga berbuat jahat. Tapi kita punya pondasi, yaitu apa? Kitabullah dan sunnah, itu pondasi kita.
ijma, qiyas. Itu pondasi kita. Berpegang teguhlah, kata Nabi, kepada dua ini, Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan tersesat selamanya. Yang namanya manusia, betul tidak luput dari salah dan lupa. Makanya ketika melakukan kesalahan, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tidak akan mengulanginya lagi. Kita minta terus sama Allah, minta petunjuk sama Allah, gitu kan. Kita sholat juga kan selalu berdoa terus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kita itu benar-benar minta sama Allah diberikan petunjuk, gitu kan. Jalan orang-orang yang lurus, jalan orang-orang yang Kau anugerahkan rahmat, bukan jalan mereka yang Kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang Kau sesatkan. Dan di akhir salam pun, gitu kan, sebelum kita salam, kita mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mau ditambahin, tapi ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati ini kepada agamamu. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tetap berada di jalan yang lurus. Kita mati husnul khotimah, mendapatkan ridho dan surganya Allah. Kita tentunya seorang yang beriman, tentu kita punya keinginan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, Allah menyeru gitu dengan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Tentu kita seorang muslim, kita pengen diseru seperti itu sama Allah, gitu kan. Ya makanya kita di dunia ini betul-betul berhati-hati, terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi Allah tuh ridho sama kita, gitu kan. Yang namanya manusia pasti punya kesalahan, punya kealpaan, tapi ada obatnya, taubatan nasuha. Jangan pernah ngulangi perbuatan kita, karena di dunia ini hanya sementara, kenikmatan sesaat, sementara di akhirat abadi. Jangan sampai kita menurutkan nafsu kita. Memang betul rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput di depan rumah kita sendiri, tapi kita ada iman, keimanan kita kepada Allah, gitu kan. Ada rasa takwa kita kepada Allah. Maka tinggalkan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho, dan lakukan, ikuti jalan-jalan Allah yang membuat Allah tuh ridho, gitu. Kita mencintai suami kita, menatap suami kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, Allah turunkan rahmatnya. Begitupun suami mencintai istrinya dengan penuh kasih dan sayang, gitu kan, Allah turunkan rahmatnya. Bahkan suapan nasi yang dimasukkan ke mulut istrinya, gitu kan, itu adalah sodakoh, gitu. Pegangan tangan suami istri itu ibadah. Sampai jima pun itu termasuk pahala yang sangat besar, gitu ya. Makanya betul kata Nabi, menjelang kiamat itu perzinahan itu merajalela, gitu. Walaupun dari zaman dulu zina itu tetap ada, gitu, tapi sekarang itu benar-benar merajalela, gitu. Tidak hanya orang-orang yang mungkin nongkrong di jalan suka mabuk, gitu kan, atau suka ngetrek. Ternyata bukan hanya itu yang melakukan, yang hilaf melakukan zina, tapi banyak yang memang suka pakai sarung, suka pakai koko, bahkan ada yang tergoda terjerumus ke dosa zina. Tapi itu tadi, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Bertaubatlah sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nyawa nyampe ke kerongkongan. Makanya pelajari halal haram. Kita harus banyak duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita meninggalkan kitabullah dan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.